Maka ini kita gunakan sebagai perhitungan hari ke-1 dari tanggal 2 Januari. Sampai dengan 2, 3, dan seterusnya sampai hari ke-30. Yang mana berarti kalau kita pakai 2 Januari 2025, berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini 30-nya itu. Kita ngitungnya seperti itu. Karena dia pakai kata-kata sejak kan. Kalau kata-kata sejak, maka ini udah dihitung sebagai D1-nya. Maka kalau kemudian di sini hari ke-30, ini hari ke-30, maka gugatan harus sudah masuk pada tanggal 31 Januari 2025. Gugatan harus sudah disampaikan ke pengadilan pajak. Kayak gini ngitungnya. Kalau kita dalam konteks gugatan, karena dia menggunakan satuan hari. Kalau kita kemudian menggunakan satuan di dalam surat keberatan itu yang seperti ini, surat keberatan, maka dia menggunakan satuannya bulan. Tanggal ketemu tanggal itu setelah, tanggal -1 itu sejak. Oke. Nah ini, saya kalau disuruh ngerangkum yang sejak dan setelah itu agak, karena dia kan ini ya, di sheet saya, nanti diulangi lagi karena di situ saya sudah jelaskan dan tegaskan pakai sejak dan setelah. Di semua sheet saya kalau udah ada kata-kata sejak dan setelah, ada ilustrasi tanggal, ada ilustrasi ngitungnya, pasti itu. Coba nanti dipelajari lagi yang ada di sheet saya. Dan itu menurut saya sudah rangkuman, teman-teman. Sudah rangkuman. Oke. Dan teman-teman nanti itu ingat, teman-teman pegang susunan dalam satu naskah. Jadi teman-teman jangan apa namanya? Jadi teman-teman jangan grogi duluan. Karena yang teman-teman pegang itu susunan dalam satu naskah. Yang penting teman-teman hafal, ini diatur di pasal berapa kondisinya, maka teman-teman bisa melihat bahasa yang dipakai di situ apa. Apakah sejak, apakah setelah. Jadi jangan nggak usah grogi. Bisa teman-teman gunakan itu susunan dalam satu naskah. Ya, betul. Kalau satuannya hari, harus dihitung manual. Kalau satuannya bulan, -1. Enggak, dia menyebutnya cuma hari. Di dalam undang-undang dia menyebutnya cuma hari. Maka kalau kemudian di situ jatuh di Sabtu, Minggu, seperti itu, dia nggak menyebutkan akan kata-katanya itu kan pengecualian terkait dengan gugatan. Itu kan cuma apa? Kalau dia bisa menunjukkan jangka waktu 14 dan 30 itu tidak mungkin dia penuhi, maka dia boleh nambah paling lama untuk 14 hari. Itu aja kan. Tapi dia nggak menyebutkan bahwa itu 1 minggu. 1 minggu itu tidak disebutkan sebagai pengecualiannya. Tidak disebutkan sebagai pengecualiannya. Oke. Di sini kalau kemudian kita lihat di dalam pasal, di dalam gugatan itu sendiri, teman-teman di sini. Nih. Apakah dia menggunakan kata-kata hari kerja? Enggak, dia nggak menggunakan kata-kata hari kerja. Dia hanya menggunakan kata-kata hari. Jadi Sabtu Minggu tidak terpengaruh untuk tidak dihitung. Dia tetap dihitung. Oke. Hari tok ya. Kalau di dalam aturan itu dia menyebut hari, maka hari. Kalau aturan menyebutkan hari kerja, maka hari kerja yang kita pakai. Di sini untuk gugatan dia menyebutkan kata-kata hari. Kabisat. Jadi kebanyakan di soal itu kalau kemudian ketemu bulan Februari atau itu jarang dipakai. Biasanya tuh tanggal yang dipakai itu tanggal 20-an, tanggal 18 yang di tengah-tengah. Jarang dia pakai tanggal-tanggal yang ujung-ujung, itu jarang. Untuk surat permohonan-permohonan itu jarang sekali. Karena takutnya nanti kalau ketemu Februari atau ada pemahaman yang enggak sama antara pembuat soal dengan pembaca soal. Itu bisa jadi. Oke, lanjut ya. 20.09. Saya izin break sebentar ya, 5 atau 10 menit. Haus, gatel banget tenggorokan saya. Jadi saya mau break sebentar, nanti kita ketemu lagi 20 deh. Kita sudah soal nomor berapa sih? Kita sudah soal nomor
Sebentar. Di sini disebutkan SPT tahunan tahun 2021 satu persatu. Nomor 44. Di sini disebutkan SPT tahunan tahun 2021 nilai kurang bayarnya 80 juta. Hasil pemeriksaan terbit SKPKB 240 juta dan WP hanya setuju 140 juta dan atas nilai 140 juta ini sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Oke. Kita bicara mengenai kapan penyampaian surat keberatan itu paling lambat. SKP dikirim tanggal 15 Agustus 2023. 3 bulan sejak SKP terbit, sejak SKP dikirim, surat keberatan harus sudah disampaikan. Ini toh. Berarti tanggal -1, 15 -1, tanggal 14, 3 bulan dari Agustus, berarti September, Oktober, November. 14 November 2023, surat keberatan harus sudah disampaikan. Kita bahas soalnya. Di dalam pernyataan A disebutkan nilai yang wajib dibayar, kita menuju ke sini. Pernyataan A menyatakan PT ABC harus melunasi sejumlah 240 juta sebelum mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan itu dilakukan oleh wajib pajak setelah wajib pajak dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sebentar. Dalam hal wajib pajak, mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pernyataan A menyatakan bahwa nilai yang harus dibayar itu 240 juta. Benar? Salah. Nilai yang wajib dibayar adalah minimal sebesar yang disetujui wajib pajak pada saat pemeriksaan. Artinya, nilai yang wajib yang dibayar sebelum pengajuan keberatan itu 140 juta. Karena nilai inilah yang disetujui pada waktu pembahasan akhir pemeriksaan. Selanjutnya, pernyataan B itu juga salah. Di pernyataan B disebutkan, permohonan keberatan harus disampaikan paling lambat 15 November 2023. Setelah kita hitung, keberatan itu harus disampaikan tanggal 14 November 2023, bukan tanggal 15 November 2023. Kenapa? Karena dikirimnya SKP itu tanggal 15 Agustus 2023, 3 bulan sejak SKP dikirim. Oke. Sekarang kita ke pernyataan C dan D. Oke. Di pernyataan C, dalam hal keberatan dikabulkan, maka dikenai sanksi denda sebesar 30 juta. D, dalam hal keberatan ditolak, maka akan dikenai sanksi denda sebesar 30 juta. Kita uji dua pernyataan ini. Perhitungan pengenaan sanksi akibat SK keberatan. Surat keputusan keberatan, misalkan, menyatakan ditolak. Menolak permohonan wajib pajak
Artinya, wajib pajak yang mengajukan keberatan sebesar 140 juta sesuai yang dia setujui dan dia sudah bayar, meminta agar dalam SKP itu nilainya menjadi 140 juta. Pada saat kemudian dinyatakan surat keputusan keberatan itu menolak surat keberatan wajib pajak, artinya SKPKB dipertahankan. Kalau SKPKB dipertahankan, maka nilainya akan tetap sebesar 240 juta. Oke. Saat keputusan saat surat keputusan keberatan menyatakan menolak surat keberatan wajib pajak, maka atas selisihnya, yaitu selisih SK keberatan dikurangi dengan nilai yang sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan, akan menjadi dasar pengenaan sanksi denda dengan tarif sebesar 30%. Hal ini diatur di pasal 25 ayat 9 yang menyatakan dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajukan keberatan. Ditolak atau dikabulkan sebagian. Di sini ditolak berarti SKP-nya dipertahankan sebesar 240, dikurangi nilai yang sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan, maka muncullah selisih sebesar 100 juta. 100 juta ini akan menjadi dasar pengenaan sanksi denda 30%, sehingga dikenakan sanksi denda sebesar 30 juta. Menolak, sanksi denda 30 juta. Pernyataan C salah karena mengabulkan sanksi denda 30 juta. Kalau mengabulkan berarti di sini SK keberatannya menjadi berapa? 140 juta juga. Sehingga di sini nggak ada selisih. Sehingga nggak ada sanksi. Karena mengabulkan. Tapi kalau kemudian menolak, maka nilai SK-nya 240 kurangi yang sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan, atas selisihnya dikalikan sebesar 30%. Oke. Oke. Nah, sekarang terkait dengan surat keputusan keberatan, disebutkan di dalam pasal 26 ayat 5-nya, kondisi yang sama seperti kalau WP ngajukan lebih bayar, restitusi, ada batas waktu penyelesaiannya. Batas waktu penyelesaiannya itu adalah 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. SK keberatan paling lambat terbit tanggal 14 November 2023. Ini tadi surat keberatan. Oh ya, ini surat keberatan paling lambat disampaikan 14 November 2023. Maka surat keputusan keberatan harus sudah dilakukan penerbitan paling lambat tanggal 13 November 2024. 12 permohonan sejak permohonan diterima lengkap. Kalau sampai dengan jangka waktu ini belum diterbitkan surat keputusan keberatan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dan BP harus menerbitkan surat keputusan keberatan 1 bulan sejak tanggal penerbitan, sejak tanggal jangka tempo itu terlampaui. Ya. Pasal 26. Dianggap dikabulkan. Oke. Nah, lebih lanjut terkait dengan kalau sudah dianggap dikabulkan, maka SK-nya harus diterbitkan kapan? Itu diatur di PMK 118. Tahun 2024. Nah, ini teman-teman terkait dengan surat keberatan.
Dalam satu soal ini, teman-teman sudah mempelajari beberapa aspek tentang pengajuan keberatan, yaitu paling lambat kapan disampaikan, yaitu 3 bulan sejak dikirim SKP-nya. Aspek selanjutnya, sebelum pengajuan keberatan, surat jumlah pajak yang disetujui pada saat pembahasan akhir harus sudah dilakukan pembayaran. Selanjutnya, apalagi di sini ada lagi keputusan keberatan, surat keputusan keberatan harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau surat keputusan keberatan menolak atau mengabulkan sebagian dari surat keberatan wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 30%. Ada pertanyaan di sini, Pak, cuma memastikan kalau kita banding dikabulkan sebagian dan ditolak dikenakan denda, jika lanjut kemudian apakah tetap dikenakan, kalau hasil penyelesaian dikabulkan sebagian dan ditolak apakah nanti urusan oke dalam putusan banding berapa lama baru bisa diajukan peninjauan kembali, Pak, karena putusan banding berapa lama baru bisa diajukan peninjauan kembali, Pak, karena dalam pasal 27 tadi baca tidak ada paling lambat pengajuannya. Kita akan bahas di soal selanjutnya. Ada. Kayak ini tentang keberatan. Lanjut ke soal selanjutnya. Surat keputusan keberatan diterbitkan tanggal 20 Januari 2024. Dikirim via pos tanggal 21 Januari 2024. Diterima di lokasi wajib pajak tanggal 24 Januari 2024. Atas SK keberatan tersebut dapat diajukan banding paling lambat tanggal. Oke. Kita sudah masuk ke banding sekarang. Banding itu ada di pasal 27. Pasal 27. Disebutkan di sini, wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak, artinya Pengadilan Pajak, atas surat keputusan keberatan. Oke. Di sini disebutkan, permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan jelas paling lama 3 bulan sejak SK keberatan diterima. Surat keputusan keberatan diterima bahasanya. Oke. SK keberatan diterbitkan tanggal 20 Januari 2024. Dikirim ke wajib pajak pada tanggal 21 Januari 2024. Ingat pasal 1 angka 40 dan 41 menyebutkan tanggal dikirim dan tanggal diterima sama-sama menggunakan tanggal cap pos kirim. Berarti kita tidak menggunakan tanggal terima lokasi. Kita menggunakan tanggal kirim pos. Di sini menjadi titik hitung pengajuan banding. 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, maka tanggal 20 April 2024 surat banding disampaikan. Paling lambat. Pada tanggal 20 April 2024. Nah, sebentar saya mau memastikan dulu. Enggak ada. Oke. Sekarang saya mau berikan ilustrasi atas pertanyaan tadi. Kalau di sini ada SKPKB, kemudian dia diajukan keberatan, dan hasil keberatan itu menolak, maka atas selisih SK keberatan dan pajak yang sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan menjadi dasar pengenaan sanksi denda pasal 25 ayat 9 sebesar 30%. Ini kan, ini yang tadi. Itu tuh kondisinya menolak atau mengabulkan sebagian. Oke. Contoh di sini. SKPKB nilainya 100 juta.
Ini 100 juta. Terus kemudian setuju dan dibayar. Itu sebesar 100, misalkan 50 juta. Di sini 50 juta, di sini 50 juta. Terus kemudian SK keberatan menyatakan kabul sebagian, menolak, menambah. Oke. Sehingga nominalnya menjadi nominal SK. Kalau kabul, berarti mengikuti permohonan keberatan wajib pajak kan? Berarti 50 juta. Sorry. Ini setuju pada saat pemeriksaan dan dibayar sebesar 50 juta. Surat keberatan meminta agar nilai pajaknya itu menjadi 50 juta. Seperti ini. SK keberatan kabul, maka nominal SK menjadi 50 juta. Kalau kabul sebagian, ya berarti tidak sampai 50 juta, misalkan jadi 75 juta, gampangnya 80 juta misalkan. Kalau menolak, berarti SK-nya sama seperti surat keberatan, 100 juta di sini. Kalau menambah, berarti akan menambah lebih besar nilai dari SKPKB, berarti 120 juta misalkan di sini. Ya, jadi keputusan dari surat keputusan keberatan itu bisa kabul seluruhnya, kabul sebagian, menolak permohonan, menolak surat keberatan wajib pajak, atau bahkan menambah jumlah pajak yang terutang dari surat keberatan, surat ketetapan pajak. Nah, dari sini, kalau misalkan terjadi seperti ini, kita akan menghitung dasar pengenaan sanksi. Kalau kabul, ya berarti nggak ada, nol, nggak ada selisih. Dari yang nilai yang dibayar dengan nominal SK, nol. Kabul sebagian ada di sini, selisih 30 juta, 80 SK keberatan, 50 yang setuju dan sudah dibayar. Terus kemudian di sini menolak, berarti ini 50 juta. Di sini menambah, berarti di sini 70 juta. Ini yang menjadi dasar pengenaan sanksi dan ini dikenakan 30%. Ini nggak ada karena dikabulkan. Ini 9 juta, ini 15 juta, dan ini 21 juta. Seperti ini. Diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya. Apa upaya hukum selanjutnya setelah keberatan? Banding. Kalau misalkan STP ini diterbitkan, surat tagihan pajak ini diterbitkan, sanksi pasal 25 ayat 9 ini diterbitkan, dan ternyata wajib pajak mengajukan upaya hukum banding, maka atas STP ini dibatalkan. Ya, ini tidak akan diterbitkan kalau wajib pajak mengajukan upaya hukum banding. Oke. Dari SK keberatan, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yang disebut dengan banding. Ini dilakukanlah banding. Putusan banding itu juga sama. Bisa menolak, bisa mengabulkan sebagian, bisa menambah. Oke. Dan ini juga bisa diterbitkan sanksi administrasi. Menolak mengabulkan sebagian, maka atas selisih SK keberatan
Ini, maka atas selisih putusan banding dan pajak yang sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan menjadi dasar pengenaan sanksi denda pasal 27 ayat 5 sebesar 60%. Di sini SK keberatan misalkan mempertahankan permohonan misalkan mempertahankan keputusan SKPKB atau mempertahankan koreksi pemeriksa sehingga SK keberatannya di sini 100 juta. Nilai yang setuju dan dibayar wajib pajak 50 juta sebelum pengajuan surat keberatan. Di dalam surat keberatan wajib pajak mengajukan minta nilai pajak terutangnya menjadi 50 juta. Hasil dari putusan banding itu sebagai berikut. Maka atas nominal putusan banding menjadi sebagai berikut, sehingga atas selisihnya akan menjadi dasar pengenaan sanksi dengan tarif di sini 60%. Seperti ini. Di sini akan menjadi 18 juta, di sini menjadi 30 juta, dan di sini menjadi 42 juta. Dan ini tetap diterbitkan apabila wajib pajak atau direktur jenderal pajak tidak apabila wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya. Dalam hal ini apa? Peninjauan kembali. Nah, ini diaturnya di mana? Di pasal 27. Gimana kondisinya seperti ini? 7 ayat 5. Nih. Dalam hal permohonan banding ditolak dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi yang berupa denda 60%. Dan jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal putusan penjara yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan penjara kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Di sini disebutkan teman-teman, kalau kemudian ini diterbitkan, pasal 27 ayat 5D diterbitkan, ternyata diajukanlah peninjauan kembali. Pada saat hasil dari peninjauan kembali itu jumlah pajak yang ditambah itu bertambah, diterbitkan setelah putusan banding. Nah, dari sini atas putusan banding bisa dilakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali. Dan atas peninjauan kembali ini bisa diterbitkan sanksi apabila permohonan wajib pajak itu ditolak dengan nominal yang sama. Kalau ini 27 ayat 5 huruf D, kalau ini (27 ayat 5 huruf F). Ini putusan peninjauan kembali seperti ini. Itu nanti yang kemudian teman-teman perhatikan bahwa ternyata tetap akan bisa terbit 27 ayat 5D atas putusan banding sebesar 60% dan bisa terbit pasal 27 ayat 5F atas putusan peninjauan kembali sebesar sama 60%. Gitu. Oke, sampai ini jawab. Pak, dasar pengenaan pajak yang
Pak, dasar pengenaan pajak yang 30, 50, 70. Ini selisihnya. 30 itu kan 80 minus 50. 100 itu kan 100 minus 50 yang sudah dibayar. 102, 70 ini kan 120 minus 50. 80 ini mengabulkan sebagian. Misal, saya minta pajaknya 50. Dari pajak 50 itu, saya nggak bisa mengabulkan seluruhnya. Saya hanya bisa mengabulkan sebagiannya saja. Dari semula 100 kita kabulkan jadi 80. Nah, itu namanya mengabulkan sebagian. Dari putusan mengabulkan sebagian 80 minus 50 dapatlah 30 juta. Menolak artinya kamu minta berapa? 50. SKP-nya berapa? 100. Putusannya saya tolak. Saya tetap mempertahankan nilai SKP. Berarti 100 hasil surat keputusan dikurangi 50 juta itulah dasar perhitungannya. Ada juga surat keputusan keberatan itu menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Misal, semula SKP-nya itu 100, WP minta 50, tapi berdasarkan penelitian diketahui bahwa pajak yang dikenakan seharusnya lebih tinggi dari 100, 120 misalkan. Maka 120 sebagai hasil surat keputusan keberatan dikurangi 50, maka selisihnya sebesar 70 ini yang dijadikan dasar perhitungan sanksinya. Itu 30, 50, 70. Ini sekedar ilustrasinya. Oke. Proses penagihan berhenti atau tertangguh pada saat wajib pajak melakukan upaya hukum. Apa saja upaya hukum yang membuat tertangguh upaya penagihan? Keberatan, masuk ke banding, masuk ke peninjauan kembali, ini berhenti upaya penagihannya. Dilanjutkan kembali upaya penagihannya setelah keluar utusan atas upaya hukum tersebut. Keberatan berarti terbit surat keputusan keberatan, banding berarti keluar putusan banding, PK berarti keluar putusan peninjauan kembali. Pertanyaan Pak Khairuddin. Pak Ahmad Faktur Rizky, berarti permohonan keberatan maupun banding dimulai sejak tanggal dikirim dua-duanya ya Pak? Ya, karena selama ini saya menjawab kalau banding saat diterima. Bahasa yang dipakai di banding itu memang diterima. Nah, diterima itu kita lihat definisinya di pasal 1 angka 40 dan 41 tadi. Sama-sama menggunakan apa? Tanggal kirim pos. Jadi tidak berubah, tetap tanggal kirim pos yang dipakai. Walaupun bahasa yang dipakai di dalam pasal 27 terkait dengan jangka waktu pengajuan banding itu tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. Tapi tetap kita menggunakan tanggal kirim pos. Oke, pertanyaan Pak Ahmad Fatur Rizky. Selain denda 30% dan 60% banding, apakah ada sanksi bukan lagi Pak? Tidak ada. Sanksi denda atas pengajuan keberatan dan 60% atas banding atau peninjauan kembali itu adalah sanksi yang final. Sifatnya tidak ada sanksi yang lainnya. Oke. Dan kalau misalkan hasil putusan banding terbit, terus kemudian ada putusan peninjauan kembali terbit, maka bukan berarti 60% plus 60% lagi. Enggak, hanya satu kali pengenaan saja atas putusan bandingnya atau atas putusan peninjauan kembali. Mana yang paling terakhir? Oke. Masih ada bunga tidak Pak untuk keberatan? Tidak ada. Tidak terjawab ya. Pak, kemarin kalau nggak salah ada soal terkait surat bantahan. Iya, ada. Nanti saya siapin. Ada itu nanti soalnya. Itu DJP ngirim surat bantahan maksimal kapan ya Pak? Nanti saya jelaskan ya tentang bantahan. Bisa jalan terkait surat bantahan. Pak, 6% apakah nilai banding atau menambah dari banding? Enggak menambah ya. Dia sendiri. Banding diajukan PK, maka pasal 27 ayat 5D-nya ditangguhkan dulu, jangan dikenakan dulu. Nunggu hasil PK. Hasil PK-nya keluar, baru kemudian dikenakan pakai pasal 27 ayat 5F. Nah, seperti itu. Nggak ada mengenai banding kena 50-60%, nanti ini kena 60% lagi. Nggak seperti itu. Oke. Pak, tolong diterangkan terkait pasal 17 ayat 5A tertangguh 1 bulan itu Pak, dan pengajuan PK dilakukan lama berapa bulan sejak putusan banding Pak. 17 ayat 5A. Dalam pengajuan PK dilakukan paling lama berapa bulan sejak putusan banding Pak. Nah, ada nanti ada soalnya, dan putusan banding dikenakan namun apakah tambahan 30% keberatan plus 60? Enggak ada. Hanya ada pengenaan. Jadi banding keberatan banding PK itu kan satu rangkaian tuh. Itu enggak dikenakan 30% kena di sini, 60% kena di sini kena 60%. Enggak. Dia kenanya
30% kalau nggak ada upaya hukum terbitin 30%. Ternyata ada upaya hukum dia ngajukan banding, 30% jangan dikenakan. 60% dikenakan pada saat putusan banding. Ternyata dia peninjauan kembali, maka 60% jangan dikenakan. Nanti dikenakan di produk hukum terakhirnya, yaitu peninjauan kembali. Oke? Ya, gitu ya. Kondisinya seperti itu. Clear terkait dengan pengenaan sanksi pasal 25 ayat 9, 30% hadis SK keberatan, pasal 27 ayat 5D putusan banding, pasal 27 ayat 5F terkait dengan peninjauan kembali. Tidak dikenakan secara akumulatif, dikenakan di titik terakhirnya putusan upaya hukum yang sudah ingkrah, yang berkekuatan hukum tetap, hanya di situ saja. Oke, clear ya? Pertanyaan-pertanyaan atas itu akan saya jawab di soal-soal yang selanjutnya. Oke? Ini sudah, sanksinya sudah. Sekarang kita bicara tentang ini. Keberatan sudah, sanksinya sudah. Oke, udah. Sekarang ke soal selanjutnya. Itu nanti ada surat bantahan, ada kapan mengajukan PK, ada. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan pengentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat disampaikan. Oke. Jawabannya adalah 3 bulan sejak putusan dikirim. Yuk, kita bahas tentang peninjauan kembali. Nanti ada kok surat bantahan. Saya mau bahas peninjauan kembali dulu. Ya. Ini udah tentang banding. Oke, sekarang kita ngajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu diatur di pasal 91, pasal 92, Undang-Undang 14 tahun 2022, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Di situ disebutkan peninjauan kembali itu dapat dilakukan untuk 5 alasan. A, B, C, D, E. Nah, atas 5 alasan ini ditentukan di pasal 92 jangka waktu pengajuan peninjauan kembalinya. Oke. Di sini disebutkan apa kondisinya? Pasal 91. Kalau ada kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya putus. Oke. Yang kedua, kalau ada bukti tertulis baru yang berting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada saat persidangan kemarin hasilnya bisa beda. Yang ketiga, kalau ada putusan yang dikabulkan atas hal yang tidak dituntut atau melebihi hal yang dituntut. Oke. Yang keempat, kalau ada suatu bagian yang dituntut tapi belum ada keputusannya. Dan yang terakhir, kalau terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini 5 alasan. Dan masing-masing alasan ini punya jangka waktunya sendiri. Kalau huruf A, artinya kebohongan tipu muslihat, itu adalah 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan tersebut. Kalau huruf B, artinya ada bukti tertulis yang baru didapatkan, dan kalau kemarin sidang ada bukti itu maka hasilnya bisa beda, 3 bulan sejak ditemukan surat bukti-bukti yang dimaksud. Oke. Ada tambahan terkait dengan hal ini, di mana disebutkan tanggal ditemukannya bukti harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, kondisi untuk huruf C dan huruf D serta huruf E dilakukan dalam jangka waktu lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Sejak putusan dikirim ya. Berarti kalau di sini ada di sini ada putusan banding. Putusan banding itu dikirim pada tanggal 20 Januari 2025, maka 3 bulan sejak dikirim tanggal 19 Januari 19 April 2025. Di sini sudah ada pengajuan PK. Pengajuan penilaian kembali. PK hanya bisa dilakukan 1 kali.
1 kali. Oke. Nah, ini tentang jangka waktu pengajuan PK. Soalnya biasanya terkait dengan kondisi apa, kapan paling lambat. Di dalam lapangan, alasan yang sering dipakai untuk mengajukan PK itu huruf E. Sehingga jangka waktu yang digunakan itu adalah 3 bulan sejak putusan dikirim. Seperti itu. Ini untuk jangka waktu pengajuan peninjauan kembali. Saya buka chatroom. Itu sejak diketahui kebohongan itu apakah ada batasnya, Pak? Nggak ada. Karena itu makanya kemudian untuk PK kebohongan itu bentuknya apa, seperti apa, itu di dalam undang-undangnya cuma berkata seperti itu. Juga bisa keberatan yang ngajukan siapa? WP. Diajukan ke siapa? DJP. Banding yang ngajukan siapa? WP. Diajukan ke siapa? Pengadilan pajak. Atas putusan banding bisa diajukan PK atau peninjauan kembali. Oleh siapa? Baik WP maupun DJP. Jadi DJP itu bisa mengajukan upaya hukum juga kalau sudah masuk ke PK, peninjauan kembali. Dan peninjauan kembali itu bukan hanya atas putusan banding saja, juga bisa dilakukan atas putusan gugatan. Oke. Secara hasil peninjauan kembali tidak ada denda lagi ya, karena denda sama dengan banding. Iya. Setelah dilunasi proses penagihan selesai. Artinya bisa diajukan setelah dilunasi atau proses penagihan selesai. Maksudnya apa? Artinya bisa diajukan setelah dilunasi atau proses penagihan selesai ini apa? Apa yang diajukan? Nah, setelah dilunasi atau proses penagihan selesai. Enggak, kan proses penagihan kan berhenti. Pada waktu WP mengajukan upaya hukum sampai dengan PK itu ditunggu. Jadi yang membuat upaya penagihan itu berhenti pada waktu apa? WP mengajukan keberatan itu berhenti. WP mengajukan banding itu berhenti. WP mengajukan PK itu berhenti. Nah, nanti setelah ada putusan yang terakhir, entah itu putusan banding nggak dilakukan upaya hukum atau putusan PK nggak dilakukan upaya hukum atau itu sudah yang final, bisa jadi. Artinya bisa diajukan setelah dilunasi atau proses penagihan selesai. Bisa jadi begitu ada kebohongan terus kemudian itu bisa jadi, tapi kebohongan seperti apa, muslihat seperti apa, itu definisinya agak bebas ya, agak luas banget itu. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berarti pengajuan teman-teman udah belajar ya. Pengajuan keberatan sejak yang dipakai. Oke, pengajuan banding sejak juga yang dipakai. Pengajuan keberatan sejak SKP dikirim. Tanggal yang dipakai tanggal cap pos kirim. Banding sejak surat keputusan keberatan diterima, walaupun dia pakai kata-kata diterima, kita tetap masih pakai cap pos kirim. PK itu terjadi atas 5 kondisi. Kebohongan, bukti baru, hal yang belum diputus, hal yang lebih diputus, dan yang terakhir putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kebohongan, 3 bulan sejak kebohongan itu diketahui. Tapi ingat ya, kebohongan atau tipu muslihat atau sejak keputusan bagi pengadilan pidana memulai kekuatan hukum tetap ini terkait dengan kasus yang lain. Ada putusan pengadilan yang menyatakan ada putusan hakim pengadilan pidana yang menyatakan sesuatu dan itu berkekuatan hukum tetap. Terus kemudian yang kedua terkait dengan bukti. Bukti itu harus dinyatakan kapan penemuan tanggalnya dan ditetapkan oleh pejabat terkait. Itu 3 bulan. Dan yang terakhir 3 bulan sejak surat putusan banding itu dikirim. Nah, 3 bulan sejak putusan banding dikirim, PK harus sudah disampaikan. Peninjauan kembali harus sudah disampaikan. Oh ya, semuanya menggunakan kata-kata apa tadi teman-teman, sejak. Dan tanggal yang kita pakai selalu kita pakai tanggal dikirim. Kalaupun dia menyatakan tanggal diterima, itu tetap sama dengan kondisi dikirim. Oke ya, catat itu. Kondisi yang berbeda, berubah sejak menjadi setelah, itu kaitannya sama pasal 17B. Yang mana itu? Yang tadi itu loh, WP mengajukan LB, kemudian diperiksa.
maka 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap, DJP harus sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Kalau sampai dengan 12 bulan itu surat ketetapan pajak belum diterbitkan, maka 1 bulan setelah jangka waktu terlampaui harus terbit surat ketetapan pajak. Itu tok yang berubah, sejak ke setelah itu cuma itu tok. Oke, hati-hati. Kata-kata setelah juga itu kita pelajari tadi kemarin di depan, apa itu? Pendaftaran NPWP. Itu juga pakai kata-kata setelah. Oke, garis besarnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat chatroom. Maaf Pak, tadi PK diajukan kemana? Kalau PK diajukan kemana? MA. Oke, MA. Kalau si apa jadi banding ke pengadilan pajak, kalau PK ke MA. Oke, oke, masuk ke nomor 47. Saya mau ke soal tentang bantahan ya. Biar kayaknya soalnya 47 ini sudah bicara pasal 36. Ini 36, 36, 36. Ini tentang imbalan bunga. Imbalan bunga. Ini 36. Nah ini surat bantahan. Nih tadi ditanyakan tentang surat bantahan. Jadi prosesnya gini teman-teman. Sorry. Belum saya bahas di sini. Jadi saya bikin bahasan ya. Berarti ini nomor 53. Alurnya tuh gini. Ini ada SKP, ini ada SK keberatan. Ya kan? Atas SK keberatan, WP mengajukan banding. Ya kan? WP mengajukan banding kemana? Ke pengadilan pajak. WP mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pada waktu WP mengajukan banding ke pengadilan pajak ini, jangka waktunya itu kan 3 bulan sejak SK diterima. Itu kan? Nah, pengadilan pajak sudah menerima surat banding. Diterima. Dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya surat banding, 14 hari sejak diterima surat banding, pengadilan pajak mengirimkan permintaan SUB, surat uraian banding, atau kita bicara surat uraian banding dulu ya. Pengadilan mengirimkan permintaan surat uraian banding ke DJP. Nih, terus di sini DJP atas permintaan SUB dari PP, DJP membuat SUB yang disampaikan ke pengadilan pajak paling lambat 3 bulan sejak surat permintaan SUB diterima. Kan? Dari sini DJP kirim SUB. DJP kirim SUB. Kirim SUB. SUB diterima oleh PP. Diterima PP. Setelah diterima oleh PP, 14 hari sejak
SUB diterima, PP mengirimkan salinan SUB ke WP dan meminta WP untuk memberikan surat bantahan. Nih, seperti ini. Surat bantahan berapa ya? 30 hari atau 1 bulan ya? Kok saya lupa. Yuk kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nih. Nih, surat bantahan. 30 hari. 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding. Jadi 30 hari. Nah, di sini ini nanti ini berarti dasar aturannya teman-teman pakai ini ya. Pasal 45 ya. Pasal 45 Undang-Undang 14. Pasal 45 Undang-Undang PP, Pengadilan Pajak. Nah, di sini lu memberikan surat tanggapan. Dia diterima WP terus kemudian ke sini. Nah, terus di sini WP menerima salinan SUB. WP membuat surat bantahan paling lama 30 hari sejak salinan SUB diterima. Kayak gini. Nah, terus kemudian ngirim dia di sini. Ngirim dia ke sini. Surat bantahan. Nah, diterima PP, 14 hari sejak surat bantahan diterima PP, PP mengirimkan salinan. Kemana? Ke DJP. Dah selesai. Persidangan dimulai. Nanti setelah ada SUB, ada surat bantahan, diterima masing-masing pihak, dijadwalkan persidangan pertama, kemudian persidangan pertama memeriksa formal atas sengketa, berlanjutkan dengan sidang kedua terkait dengan matriks sengketa, dibahas di persidangan ketiga terkait dengan argumen masing-masing pihak, sampai dilanjutkan dengan persidangan selanjutnya. Ini kalau banding. Kalau gugatan gimana? Sama saja. Yang berbeda adalah yang di atas, yang ini. Kalau gugatan, yang berbeda cuma di sini. Ini saya sebut objek gugatan. WP mengajukan banding, mengajukan gugatan. Ini bisa 14 hari atau 30 hari. Tergantung ya objek gugatannya apa kan. Di sini kemudian surat gugatan diterima. Nah, 14 hari sejak diterimanya surat gugatan, PP mengirimkan permintaan surat tanggapan ke DJP. DJP atas permintaan tadi surat tanggapan, DJP membuat surat tanggapan dan disampaikan ke PP dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak surat permintaan surat tanggapan diterima. Di sini ada produk yang namanya surat tanggapan, diterima oleh PP, 14 hari sejak diterima, PP mengirimkan salinan ke WP dan meminta WP untuk memberikan surat bantahan. Atas permintaan surat bantahan ini, WP menerima salinan surat tanggapan, membuat surat bantahan paling lama 30 hari sejak salinan diterima.
surat bantahan ini dimasukkan, diterima PP 14 hari sejak surat bantahan diterima dikirimkan ke DJP, persidangan dimulai untuk terkait dengan gugatan. Oke, jelas ya, alurnya sudah jelas tentang surat bantahan. Ini juga menjadi soal yang keluar di periode ujian yang sebelumnya. Pasal 45 Undang-Undang 14. Oke, saya buka chatroom. Maaf Pak, yang dilihat tanggal sejak dikirim, meskipun secara disampaikan sejak diterima, ini berlaku untuk apa saja Pak? Hanya terkait dengan hanya terkait dengan pengajuan banding. Pasal 27 saja. Itu bunyinya seperti itu di pasal 27. Ini juga berlaku juga terkait dengan ini ya, apa namanya, di pengadilan pajak terkait dengan upaya banding, upaya PK itu banyak kata-kata diterima. Nah, diterima itu sama dengan kirim, sama aja. Kemarin info Bapak mau bahas terkait SKP KPP. Habis ini gimana Pak? Habis ini kita bahas. Saya tuntaskan dulu terkait upaya hukum. Diterima tetap tanggal kirim ya Pak? Iya, betul. Sejak PP kirim salinan surat bantahan ke DJP, kemudian mulai sidangnya itu berapa lama? Nggak jelas. Kapan mulai sidang pertama itu udah kebijakannya pengadilan pajak. Nggak ada batasan waktu baku yang diatur dalam undang-undang. Masalah dan CP ke JP Pak. Apakah gugatan ada sanksi juga jika ditolak? Nggak ada. Gugatan itu nggak ada sanksinya. Yang ada sanksi yang diatur itu terkait dengan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Oke. Chatroom sudah clear, teman-teman? Saya mau bahas yang ditanya tentang imbalan bunga. SKP KPP itu terkait sama imbalan bunga. Clear? Oke. Lanjut ya. 53 ini terkait dengan surat bantahan ada di sini. Oke. Nanti aturannya belum saya print screen untuk masuk ke sini ya. Aturannya di pasal 45 Undang-Undang 14, Undang-Undang PP. Oke, kita masuk ke soal lagi. Masih banyak loh ini, teman-teman. Saya kan udah bilang ini bakalan lama ini. Banyak itu maksudnya padat gitu loh materinya. Saya baca dulu yang ini ya, sebelum masuk ke SKP, KPP, dan imbalan bunga. Nah, ini tentang pasal 36. Saya lihat di sini, ini banyak yang salah ini. Nah, ini berarti nomor 49, soal nomor 49. Oke. Nah, pasal 36. Saya mau nge-review ke teman-teman. Pasal 36 ayat 1 itu menjadi upaya hukum yang juga diatur di Undang-Undang KUP. Pasal 36 ayat 1 huruf A, huruf P, B, huruf C, huruf D. Oke. Ya, saya mau lihat dulu. Benar-benar ya. Ini nomor 50 itu, oh ini udah ini. 19, 47. Oh, pantesan. Tadi itu nomor 17 soalnya. Kok cepet banget di sini. Nah, ini 17. Tadi kan yang ini ya. Yang salah loh ini. Oke ya, lihat nih soalnya. Atas penyampaian SPT masa PPN, wajib pajak diterbitkan sanksi administrasi denda. Kalau ada penyampaian SPT masa PPN, berarti kan tentang pelaporan SPT PPN-nya kan, dia kena sanksi denda. Berarti kan dia dinyatakan terlambat atau enggak gitu kan. Kenapa dia dikenakan sanksi denda? Karena dianggap terlambat melaporkan SPT masa PPN. Sedangkan menurut wajib pajak, SPT-nya enggak terlambat. Karena masih dalam batas waktu pelaporan SPT masa. Misal, WP lapornya untuk masa Maret itu pada tanggal 1 Mei. Harusnya kan 30 April. Ini WP tanggal 1 Mei baru lapor. Diterbitkanlah STP oleh DJP. WP bilang, itu saya melapornya 1 Mei karena tanggal 30 itu jatuh di hari libur. Berarti kan ada dispute kan.
WP mengatakan nggak terlambat, DJP mengatakan terlambat. Atas apa? Atas produk hukum sanksi administrasi denda yang ditagih menggunakan apa? STP. Teman-teman kan lihat ini kan, ada sanksi administrasi denda karena terlambat melaporkan SPT. Berarti kan ditagihnya pakai apa? STP toh. STP denda pasal 7 itu loh, yang 500.000. BP dinyatakan terlambat, tapi BP menyatakan nggak terlambat. Berarti ada dispute di situ. Nah, ini kita kenalan sama pasal 36. Di pasal 36 ini, itu ada pasal 361A, 1B, 1C, 1D. Huruf A, B, C, D. Oke. Kita kenalan terkait dengan yang pasal 361C dulu. Di sini disebutkan mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang nggak benar. Berarti WP kan menyatakan ini produk hukumnya nggak benar. Saya minta ini dibatalkan. Kalau kondisinya seperti itu, maka ini kondisi yang bisa dilakukan wajib pajak dengan menempuh jalur upaya hukum pasal 36 ayat 1 huruf C. Apa itu? Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Di mana wajib pajak mengatakan STP-nya nggak benar, saya minta dibatalkan. Ini 36 ayat 1 huruf C. Oke. 361 huruf B. Sama seperti 36 ayat 1 huruf C, di mana wajib pajak mengatakan bahwa suatu surat ketetapan itu tidak benar. Bedanya, kalau 36 ayat 1 huruf C itu untuk surat tagihan pajak, maka 36 ayat 1 huruf B itu dilakukan atas surat ketetapan pajak. Pak, ini SKP-nya nggak benar. Kenapa? Seharusnya tidak diterbitkan, prosedurnya salah, yang pasti SKP-nya nggak benar. Itu 361B. Pak, ini SKP ya Pak ya, surat ketetapan pajak. Kok sama kayak keberatan ya? Keberatan itu kan yang diajukan keberatan atas apa? SKP kan, surat ketetapan pajak kan. Bedanya adalah antara surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yang dijadikan sengketa itu terkait dengan materi saja yang di dalam keberatan, tapi kalau 361B bisa meliputi materi maupun prosedur. 361B diberikan kesempatan kepada wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak bisa memanfaatkan keberatan. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan keberatan karena lewatnya waktu, misalkan 3 bulan, maka wajib pajak tersebut boleh menggunakan 36 ayat 1 huruf B atas surat ketetapan pajak. Oke. Ini 361B, ini 361C, dan yang atas 361A. 361B dan 361C itu ada unsur dispute, ada unsur perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan DJP. B untuk SKP yang dianggap tidak benar oleh wajib pajak, C untuk STP yang dianggap tidak benar oleh wajib pajak. Sedangkan 361A bahasanya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Di sini tidak ada pernyataan ketidakbenaran atas produk yang diajukan upaya hukum. Di sini WP hanya mengatakan meminta untuk dikurangkan atau dihapuskan sanksinya. Artinya, atas sanksi yang dikenakan ke WP menyatakan iya saya salah, saya kilaf, tapi tolong dong sanksinya dikurangi atau dihapuskan. Karena alasan apa? Saya nggak tahu, saya kilaf, atau saya lagi kesulitan keuangan. Itu 361A. Jadi tidak ada unsur dispute, murni WP meminta pengampunan ke DJP. Itu 361A. Dan selanjutnya 361D. Apa 361D? WP minta SKP yang dibatalkan karena SKP yang diterbitkan itu pada saat pemeriksaan tidak dilakukan dengan proses penerbitan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau pembahasan akhir. Itu tidak dilakukan. Nah, itu tidak dilakukan, maka WP minta atas SKP-nya itu dibatalkan. Itu penjelasan sekilas untuk merefresh ingatan teman-teman tentang 361A, 361B, 361C, 361D. Prinsip umumnya, semua upaya hukum, baik keberatan maupun pasal 36, harus dipilih.
tidak boleh ada dua upaya hukum. Keberatan iya, 36 iya, nggak boleh. Harus dipilih salah satunya, keberatan atau 36. Kalau wajib pajak sudah mengajukan keberatan, di mana keberatan itu bisa dilakukan pencabutan atas surat keberatannya, wajib pajak tidak boleh lagi mengajukan upaya hukum 361B. Wajib pajak hanya boleh mengajukan 361A, permohonan pengurangan sanksi. Ini khusus untuk SKP KB yang diajukan keberatan dan keberatannya dicabut, maka atas SKP KB tersebut tidak bisa diajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Tapi boleh diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Oke. Saya masuk ke chatroom. Keberatan materi 361 bisa materi prosedur, Pak. Ya. Pak Adi, untuk pasal 36 ini sebetulnya jadi hak prerogatif DJP, betul. Karena dalam prakteknya banyak yang tidak berhasil dan final. Ya. Karena itu bentuk dari kewenangan DJP. Selanjutnya, apakah pasal 361T ini jika atas bagian dari STP yang tidak benar tetap bisa dilakukan ya Pak? Iya, bisa. Makanya bahasanya adalah pengurangan atau pembatalan. Kalau kita hanya atas sebagiannya, maka kita merujuk pada kata-kata pengurangan atas STP yang tidak benar. Berarti atas sebagian saja yang tidak benar atas pengenaan STP tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak, mohon info untuk 361A itu bisa dilakukan jika SPHP sudah disetujui hanya mohon pengurangan sanksi. 361A itu diajukan atas produk hukum. Berarti kalau SPHP, baru SPHP kan berarti kan belum ada produk hukum yang terbit kan. Produk hukum yang terbit itu apa? SKP atau STP. Berarti ada tagihan atas pokok dan tagihan atas sanksi administrasi. Maka atas sanksi administrasi lah itulah yang kemudian boleh diajukan pengurangan sanksinya. Jadi harus sudah dalam posisi ada sanksi administrasi yang muncul di dalam STP maupun SKP. Itu yang bisa dimohonkan menggunakan pasal 36 ayat 1 huruf A. Tidak bisa. Pengajuan pasal 36 ini kan bisa 2 kali. Apakah bisa beda-beda? Misalnya yang pertama 1B dan yang kedua 1A. Tidak bisa. Upaya hukum itu harus dipilih. Mana? Apakah keberatan? Apakah 361B? Apakah 361A? Geser ke 1A. Kecuali 361B-nya kita cabut, kemudian kita ajukan 361A, baru itu boleh. Ya. Terkait dengan pasal 36, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah upaya hukum pasal 36 dapat diajukan maksimal 2 kali. Oke. Atas pengajuan upaya hukum yang pertama, atas pengajuan permohonan yang pertama, tidak ada batas waktunya. Namun, untuk permohonan yang kedua, batas waktu pengajuannya adalah 3 bulan sejak SK pasal 36 atas permohonan pertama dikirimkan. Jadi, misal PTA mengajukan pasal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Permohonan pertama dilakukan
pada tanggal 20 Januari 2025. SK pasal 36 terbit tanggal 19 Juli 2025. Saya kasih catatan ya di sini. SK pasal 36 harus diterbitkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan lengkap. Ya. Terus kemudian WP SK pasal 36 memutuskan permohonan WP ditolak. Atas hal ini DJP atas hal ini WP dapat mengajukan permohonan yang kedua. Paling lambat kapan? 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SK. Yang pertama. Ini SK dikirim tanggal misalkan tanggal 20 Juli. Saya pakai tanggal yang sama, 19 Juli 2025. Maka paling lambat sejak tanggal dikirimnya SK yang pertama berarti tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus September Oktober 2025 permohonan kedua paling lambat disampaikan. Seperti ini. Oke ya, ini catatan tentang pasal 36 seperti ini. Soal selanjutnya di nomor 48. Wajib pajak menyampaikan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Namun, atas surat keberatan tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal. Artinya dia mengajukan keberatan, tapi ternyata keberatannya itu tidak dipertimbangkan. Kalau kata-kata surat keberatan tidak dipertimbangkan, artinya seolah-olah wajib pajak tidak pernah menyampaikan surat keberatan. Beda kalau misalkan wajib pajak menyampaikan surat keberatan, namun surat keberatan itu dicabut. Nah, kalau surat keberatan dicabut berarti dia pernah menyampaikan surat keberatan tapi dicabut. Tapi kalau tidak dipertimbangkan berarti nggak ada ini surat keberatan. Beda ya. Kalau dicabut maka WP itu tidak bisa mengajukan 361B. Tapi kalau kemudian surat keberatannya tidak dipertimbangkan karena nggak memenuhi persyaratan persyaratan formal, maka dianggapnya surat keberatan itu tidak pernah ada. Karena dianggap tidak pernah ada surat keberatan, maka kalau WP ingin menyengketakan SKP karena nggak sesuai dengan materi ataupun prosedur penerbitan SKP itu, WP bisa mengajukan upaya hukum yaitu pasal 36 ayat 1 huruf B. Kalau 36 ayat 1 huruf D itu adalah SKP yang terbit tidak melalui SPHP dan tidak melalui pembahasan akhir. Itu 361D. Ya. Hati-hati ya tentang 36. Tolong teman-teman nanti ada bahan slide tentang upaya hukum pasal 36 yang saya bagikan ke teman-teman, dipelajari lagi. Dasar tentang pasal 36 tolong dikuatkan lagi. Saya hanya meng-highlight hal-hal yang penting. Tapi kalau itu dibahas lagi dari awal butuh waktu yang sangat lama. Maka nanti akan ada slide yang saya minta tolong teman-teman pelajari lagi. Oke. Selanjutnya, pasal soal nomor 49. Di sini ditanyakan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diberikan sanksi administrasi. Atas hal ini, wajib pajak ingin mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dia minta kurang atau hapus sanksi administrasinya saja.
Karena dia merasa hal ini karena kekhilafan dia. Maka atas hal ini upaya hukum yang diambil adalah 36 ayat 1 huruf A. Saya minta tolong teman-teman tahu apa itu 361 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Tolong tahu masing-masing. Ya, diperkuat terkenang itu. Sehingga nanti pada waktu ujian kalau keluar tentang 36, teman-teman bisa menjawabnya. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini. Sekarang kita bicara tentang SKP KPP. Saya masuk ke chatroom dulu, ada tuh. Khilaf ini apa yang alasannya yang bisa dikabulkan? Pak bertanya berarti khilaf yang alasan yang bisa dikabulkan bisa dilihat di pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 3 PMK 118 tahun 2024. Pasal 27 ayat 3 PMK 118 tahun 2024. Saya rasa nanti nggak sampai ke PMK 118. Tapi kalau ditanya kondisi khilafnya apa saja yang bisa dikabulkan, teman-teman silakan lihat pasal 27 ayat 3 PMK 118 tahun 2024. Pertanyaan selanjutnya, Pak bertanya, berarti SKP KP terbit, lalu ingin permohonan pengurangan sanksi. Berarti menggunakan pasal 361A? Ya. Permohonan pertamanya ini tidak ada batas waktunya, Pak. Nggak ada batas waktunya. Selama atas SKP KP tersebut tidak pernah diajukan upaya hukum lainnya sebelumnya, maka bisa diajukan kapan saja. Oke. Sekarang kita ke SKP KPP. Untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu penerbitan SKP KPP ditetapkan paling lama 1 bulan sejak titik-titik kecuali. Oke ya, 1 bulan sejak titik-titik kecuali. Saya langsung bahas. SKP KPP itu diatur di pasal 11. Nih, pasal 11. Di pasal 11 ini disebutkan, untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan tertib administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan. Di sini disebutkan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 1A dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Sehubungan dengan terbitannya ini. Nah, kondisi ini menyaratkan 1 bulan sejak permohonan sebenarnya dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. 1 bulan sejak kondisi ini harus terbit yang namanya SKP KPP. Sampai dengan saat diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. SKP KPP ini diterbitkan dalam kondisi ini di KLC Kemenq keluar. Dan ini perlu teman-teman pelajari. Karena harus alurnya kan seperti ini ya. WP kan mengajukan pengembalian kelebihan pajak. Nah, produk hukum yang bisa mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak-pajak tersebut itu ada SKPLB, SKP PKP, pengembalian pendahuluan, SK keberatan yang menyatakan lebih bayar, putusan banding yang menyatakan lebih bayar, putusan peninjauan kembali yang menyatakan lebih bayar, dan surat keputusan atau produk hukum yang lainnya yang ada di pasal 11 ayat 2 ini. Nih, semuanya disebutkan di sini. Nah, dari produk hukum ini, apakah kemudian langsung cair duitnya? Enggak. Untuk sampai cairnya duit itu, terbit produk hukum yang kita sebut dengan SKP KPP. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi ini produk pemicunya, untuk nyairinya harus terbit SKP KPP. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk memastikan dari produk yang memicu sampai terbit SKP KPP, itu tepat waktu, maka perlu diatur kapan SKP KPP itu harus terbit. Sehingga WP itu bisa mendapatkan haknya. Nah, jangka waktu ini, penerbitan SKP KPP ini diatur di pasal 11 ayat 2 yang di atas. Oke. Di sini disebutkan, kalau itu atas SKPLB, yang mana SKPLB-nya itu terbit berdasarkan pasal 17 ayat 1, itu dihitungnya sejak saat tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Artinya,
SKP LB pasal 17 ayat 1 itu kondisinya adalah WP itu nggak meminta LB dalam SPT-nya. Tapi dia diperiksa karena pemeriksaan itu terbitlah SKP LB. Setelah SKP LB diterima oleh WP, WP akan mengajukan permohonan saya minta uang saya dikembalikan. Berdasarkan SKP LB nomor sekian, uang saya berhak dikembalikan, saya minta uang saya dikembalikan. Maka perhitungan 1 bulan itu bukan dari terbitnya SKP LB, tapi dari permintaan permohonan uang dikembalikan dari BP. Itu yang A. Oke. Yang B. Ini SKP LB juga. Tapi SKP LB yang disebut dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 17B. Kalau produknya ini adalah produk dari pasal 17 ayat 2 dan pasal 17B, maka SKP LB terbit itu menjadi saat perhitungan 1 bulannya. Jadi kalau ini, misalkan ini SKP LB terbitnya tanggal 14 Januari 2024. Permohonan tertulis itu pada tanggal 20 Januari 2024. Kayak gini. Maka titik hitungnya itu yang ini. Ini menjadi titik hitung. Titik hitung. 1 bulan sejak permohonan. Seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang B, ini SKP LB terbit pada tanggal 14 Januari 2024, maka titik hitung 1 bulan sejak permohonan terbit SKP KPP itu di sini. Ya. Sejak lo ya kata-katanya ya. Itu di sini. Terus yang bawah ini kan pengembalian pendahuluan kan? Berarti produknya apa? SKP PKP. Terbit pada tanggal misalkan 14 Januari 2024, maka titik hitungnya di sini. Sorry, titik itu 1 bulan sejak terbit. SKP LB. Ini titik hitung 1 bulan sejak terbit. SKP PKP. Oke. Nah, yang bawahnya untuk surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, maka ini ada SK dihitung sejak tanggal penerbitannya. Ini. Titik hitung 1 bulan sejak terbit SK. Bisa SK keberatan, SK pembetulan, SK pasal 36, itu di sini. Sedangkan kalau terkait dengan putusan banding atau putusan PK, itu kondisinya adalah misalkan terbit putusan ini pada tanggal 14 Januari. Seperti ini. Terus kemudian dikirim, saya pakai kata-kata dikirim atau diterima. Itu pada tanggal 15 Januari. Maka titik hitungnya adalah di sini. Satu bulan sejak diterima putusan oleh DJP. Seperti ini. Nah, ini SKP KPP. Nah, nanti kenapa ini kemudian diatur? Karena kalau melebihi jangka waktu yang ada di sini, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh DJP. Karena kan judulnya apa? Untuk tertib administrasi kan.
Maka kalau kemudian dia melebihi jangka waktu yang ada di sini, berarti dia tidak terlibat investasi sehingga nanti DJP bisa dikenakan kewajiban untuk memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak. Kenapa? Karena wajib pajak dirugikan. Dirugikannya kenapa? Karena duitnya nggak segera masuk. Sehingga dia minta untuk ada imbalan bunga. Logikanya jadi gampang kan? Kalau negara bilang pajakmu kurang, kamu disuruh bayar. Kalau bayarnya kamu terlambat, kamu kena sanksi bunga. Sebaliknya, kalau negara terlambat mengembalikan haknya wajib pajak, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan bunga. Sehingga hal ini kemudian diatur sebagai bentuk tertib administrasi pengembalian hak dari wajib pajak. Saya masuk ke chatroom, Pak, untuk pengajuan pasal 36 ayat 1A, apakah pokok tagihan pajaknya wajib dibayarkan terlebih dahulu? Di dalam ketentuan undang-undang, nggak ada. Tapi kemudian diatur lebih lanjut di PMK 118 disebutkan ya untuk untuk kondisi yang ada di pasal 36 ayat 1 huruf A atas pokok yang menjadi dasar itu harus dibayar terlebih dahulu. Apakah pengembalian kelebihan pajak itu juga bisa dicicil? Enggak dicicil. Dia SKP-PKP itu terbit, maka SKP-KP itu juga yang SKP-KPP itu juga yang dibayarkan langsung kepada wajib pajak. Oke ya. Saya lanjutkan ke nomor 51. Nah, ini masih ada kaitannya dengan SKP-KPP. Sekarang kita bahas imbalan bunga. Nomor 51 itu kalau ini kan jadi salah kan ya? Ya, tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali. Sedangkan kalau putusan peninjauan kembali tadi udah apa? Tanggal diterimanya putusan peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nih, atas surat keputusan keberatan, wajib pajak diberikan imbalan bunga dengan dasar pemberian imbalan bunga maksimal sebesar pasal 27B ini mengatur hal ini, yaitu dengan dasar imbalan bunga sebesar nilai lebih bayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan SPTLB. Yuk kita bahas. Kenapa bahasanya seperti itu? Nomor 51. Saya mau cerita dulu di nomor 51 ini semua hal yang mengakibatkan imbalan bunga. Imbalan bunga itu terbit yang pertama muncul di pasal 11 ayat 3. Kenapa terbit? Konteksnya gini tadi. Karena nomor 51 itu kalau ini kan jadi salah kan ya? Ya, tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali. Sedangkan kalau putusan peninjauan kembali tadi udah apa? Tanggal diterimanya putusan peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nih, atas surat keputusan keberatan, wajib pajak diberikan imbalan bunga dengan dasar pemberian imbalan bunga maksimal sebesar pasal 27B ini mengatur hal ini, yaitu dengan dasar imbalan bunga sebesar nilai lebih bayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan SPTLB. Yuk kita bahas. Kenapa bahasanya seperti itu? Nomor 51. Saya mau cerita dulu di nomor 51 ini semua hal yang mengakibatkan imbalan bunga. Imbalan bunga itu terbit yang pertama muncul di pasal 11 ayat 3. Kenapa terbit? Konteksnya gini tadi. Karena adanya keterlambatan penerbitan SKP-KPP. Tadi saya jelaskan di depan di nomor 50 bahwa SKP-KPP itu harus terbit 1 bulan sejak SKPLB terbit, diterimanya putusan dan sejenisnya. Ada tanggalnya di situ. Contoh, SKPLB pasal 17B terbitnya tanggal 20 Januari 2024. SKP-KPP harusnya terbit 1 bulan sejak terbitnya SKPLB, berarti harusnya 19 Februari 2024, ya kan? Ternyata SKP-KPP terbitnya tanggal 21 Februari. Apakah terlambat? Ya. Apakah berhak atas IB? Ya. Kenapa? Karena penerbitan SKP-KPP terlambat. Berapa bulan IB diberikan? 19 Februari ke 21 Februari itu 2 hari. Berarti masih dalam rentang 1 bulan. IB-nya diberikan untuk 1 bulan.
KMK tarif bunga yang dipakai, KMK tarif bunga yang mana? KMK tarif bunga keterlambatan terjadi. Artinya di bulan Februari 2024. Misalkan KMK tarif bunga IB disebutkan di dalam soal sebesar 0,5%. Maka cara menghitung IB-nya adalah 100 dikalikan 1 bulan kalikan 0,5%. Ini akan menjadi imbalan bunga yang harus dibayarkan negara kepada wajib pajak karena melebihi batas waktu penerbitan SKP KPP sebagaimana diatur di pasal 11 ayat 3 Undang-Undang KUP. Itu IB yang pertama. Ya. IB yang kedua, imbalan bunga yang kedua ada di pasal 17B ayat 3. Konteksnya seperti apa? Surat ketetapan pajak belum diterbitkan, walaupun sudah melebihi batasan waktu 12 bulan plus 1 bulan. Ingat tadi pasal 17B, kalau ada WP menyatakan LB, harus terbit surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau 12 bulan dia nggak terbit, maka dianggap dikabulkan seluruhnya. Harus terbit SKPLB. Contoh, SPTLB disampaikan tanda tanggal 10 April 2023. Seharusnya SKP terbit pada tanggal 9 April 2024. Tapi sampai dengan tanggal 9 April 2024 belum terbit. Maka seharusnya pada tanggal 9 Mei 2024 SKPLB itu diterbitkan oleh DJP. Nyatanya SKPLB yang seharusnya 1 bulan setelah dilampauinya 12 bulan ini terbit masih belum terbit. Terbitnya itu tanggal 10 Juni 2024. Nah, apakah SKP TSLB itu terlambat? Iya, terlambat. Kenapa? Karena melampaui 12 bulan plus 1 bulan yang diatur di 17 BA 3. Apakah BP berat atas IB? Pastinya iya. Berapa bulan IB-nya? 2 bulan. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari 9 April 2024 baru terbit, 9 Mei 2024 baru terbit 10 Juni 2024. 9 Mei 2024 berarti 10 Mei 2024 sampai dengan 9 Juni 2024 itu 1 bulan. 10 Juni 2024-nya itu 1 bulan lagi. 1 hari, tapi karena 1 hari dianggap 1 bulan, maka muncullah perhitungan 2 bulan yang ada di sini. Jadi dihitung dari 9 Mei yang seharusnya terbit tapi baru terbit pada tanggal 10 Juni. KMK tarif bunga yang dipakai Mei 2024, yaitu pada saat keterlambatan itu terjadi pertama kali. Sehingga cara menghitungnya nanti 100 dikalikan 2 kalikan 0,5%. Oke. IB yang ketiga di pasal 17B ayat 4. Ada pertanyaan, saya buka chatroom dulu. Pak, apakah SKPKB bisa dicicil dan apakah pengajuan pasal 361 harus melunasi dahulu SKPKB? SKPKB bisa dicicil. Pasal 361A itu gini. Kalau saya tadi bilang harus lunas ya. Enggak, 361A itu tidak mensyaratkan pokoknya dilunasi, tidak. Pokoknya belum dilunasi, kita mengajukan permohonan pengurangan atas sanksi administrasinya, boleh, silahkan. Ya, SKPKB apakah bisa dicicil? Bisa, kan itu kan termasuk utang pajak kan. Utang pajak tadi kan bisa dilakukan nyicil sesuai dengan pasal 19 ayat 2 kan. IB dibayar otomatis oleh DJP atau harus disurati? Kalau kita baca IB itu bisa dari permohonan, kita minta IB kepada DJP, atau bisa langsung dibayar otomatis. Defaultnya otomatis. Begitu dideteksi ada keterlambatan yang memicu munculnya IB, otomatis dibayarkan IB. Oke. Tapi kalau kemudian kita mengidentifikasi itu sebagai wajib pajak, ini harusnya IB, tapi nggak keluar IB saya ya. Wajib pajak juga boleh untuk menyurati DJP untuk meminta IB atas kondisi yang terjadi dan belum dicairkan. Oke. Sekarang kita masuk ke 17B ayat 4. Di 17B ayat 4, konteksnya kayak gimana? Ingat tadi di 17B ayat 3 itu ada WP mengasukkan SPT-nya LB, karena SPT-nya LB dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau 17B ayat 4, WP yang mengajukan permohonan LB dilakukan pemeriksaan, ternyata ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak tadi bukan pemeriksaan
bukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP, tapi untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana di bidang perpajakan yang kita sebut dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kalau kemudian wajib pajak itu diperiksa bukti permulaan, itu bisa menghasilkan kondisi, pidananya terbukti, maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Tapi kalau ternyata tindak pidananya tidak terbukti, atau lanjut sampai penyidikan tapi penuntutan nggak dilakukan, atau sampai di proses pengadilan ternyata pidananya tidak terbukti, intinya tidak ada unsur pidananya, maka maka WP kan tetap berhak atas LB-nya toh. Lupa, saya kan kemarin minta LB, Bapak meriksa saya karena saya diduga pidana. Nyatanya pidana saya tidak terbukti. Saya minta LB kan saya masih berhak kan atas LB saya? Iya, WP masih berhak. Nah, maka dari jangka waktu terbitnya surat ketetapan seharusnya sampai dengan terbitnya SKPLB tentunya kan molor. Karena pemeriksaannya berjalan, ternyata pidananya nggak terbukti, baru kemudian diperiksa, baru terbitlah SKPLB. Nah, contoh misalkan, SPTLB disampaikan 10 April 2023. Seharusnya SKP terbit 9 April 2024, tapi WP diperiksa Bukper. Dan pidananya nggak terbukti. Sehingga pemeriksaan untuk menerbitkan surat ketetapan dilanjutkan kembali. Ditemukan bahwa seharusnya WP memang lebih bayar. Dan baru diterbitkan SKPLB pada tanggal 10 Mei 2025. Nah, diterbitkanlah SKPLB sebesar 100 juta. Apakah SPPLB ini terlambat? Iya, terlambat. Apakah berhak atas IB? Iya, berhak atas IB. Berapa bulan IB diberikan? Perhitungannya itu dari seharusnya SKP terbit, yaitu 9 April 2024, yaitu jangka waktu 12 bulan tadi, sampai ke 10 Mei 2025. Ini kalau kita hitung, 10 April 2024 sampai dengan 9 Mei 2025, itu ada berapa bulan? 12 bulan. Ini kok kok saya pakai 14 ya? Sorry, April 2024, berarti kan April ke Mei, Mei ke Juni, Juni ke Juli, ini 13 nih. Berapa bulannya? Harusnya 13 bulan ya teman-teman ya. Kan 9 April 2024 sampai 10 Mei 2025 kan. Dari 10 April ke 9 Mei itu 1. April ke Mei, Mei ke Juni, Juni ke Juli, Juli ke Agustus, Agustus ke September, September ke Oktober, Oktober ke November, November ke Desember, Desember ke Januari, Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei. Oh iya, 14 ya. April ke Mei itu kan April ke Mei tanggal 9 Mei kan. Ini kan 10 Mei kan. Berarti total 14 bulan keterlambatan. Teman-teman, cara ngitungnya bisa kan? Jangan sampai lupa ya, cara ngitung itu kalau dalam satu periode, ngitung keterlambatnya di sini, berarti kan kita ngitungnya kan dari tanggal 10 April ke 9 Mei kan. Nah ini 1. Mei ke Juni 2, Juni ke Juli. Tapi nanti ke Mei-nya itu ketemunya kan di tanggal 9 Mei itu. Nah tambah lagi 1 hari di 10 Mei. Maka itu kemudian kita dapatkan angka 14. Karena kita menghitung dari 9 April ke 10 Mei 2025 ini. Nah, KMK tarif bunganya kita pakai KMK tarif bunga yang bulan April dengan nilai 0,5. Nah, 100 kali 14 kali 0,5. Ini cara menghitung IB untuk pasal 17B ayat 4. IB karena apa? 11 ayat 3. IB karena apa? 17B ayat 3. IB karena apa? 17B ayat 4. Satu lagi yang terakhir yaitu pasal 27B. IB akibat pasal 27B. Saya kecetun, Pak, berarti untuk pengajuan pasal 36 ayat 1A untuk pokok tagih pajak tidak wajib dibayarkan dulu. Enggak. Jadinya bisa langsung mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf A. Iya. Kalau nanti ada pembayaran itu nanti akan diatribusikan secara proporsional di di pokok maupun di sanksi administrasinya. Jadi nggak perlu bayar, silakan langsung ajukan 36 ayat 1A-nya. Pokoknya jangan dibayar dulu. Oke. Pasal 27B. Banyak ya. Jam 10 tembus kan ya? Seperti saya sampaikan. Oke, masih fokus ya teman-teman ya. Terakhir, 27B. Pasal 27B. Ini yang sering jadi pertanyaan.
Oke, tentang IB pasal 27B. Apa itu IB yang muncul di pasal 27B ayat 1? Di pasal 27B ayat 1 itu dia mengatakan seperti ini. Wajib pajak diberikan imbalan pula dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah LB yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas SPT yang menyatakan lebih bayar. Oke, yuk kita terjemahkan. SPT-nya menyatakan lebih bayar. Malah diperiksa. Setelah diperiksa sebesar 40 juta dan terbitlah SKPKB sebesar 40 juta dan diterbitkan pada tanggal 20 April 2024. Ini terbit tanggal 20 April 2024. WP mengajukan keberatan. Pak, saya nggak terima dengan hasil SKPKB tersebut. Saya minta supaya SPT saya itu LB sebesar 50 juta. Oke lah, nggak sebesar 100 juta. Tapi menurut perhitungan saya, seharusnya LB saya 50 juta. WP mengajukan keberatan. Pada saat upaya keberatan dilakukan, permohonan wajib pajak dikabulkan seluruhnya. Sehingga nilai LB-nya menjadi 50 juta. SK keberatan terbit pada tanggal 18 Mei 2025. Kalau kita lihat di sini, seharusnya nilai LB 50 juta ini itu kan diterima wajib pajak pada saat SKP ini terbit kan. Artinya wajib pajak mengalami kerugian waktu dari semula tanggal 20 April 2024 baru dia bisa mendapatkan haknya di tanggal 18 Mei 2025. Seperti ini. Atas kondisi ini, BEP itu berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar LB yang disetujui di dalam pemeriksaan dengan perhitungan dari SKP terbit sampai dengan SK keberatan terbit dari 20 April sampai dengan 18 Mei. Nah, artinya kita menghitungnya dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 18 Mei. Nah, maka kita dapatkan April ke Mei, Mei ke Juni, Juni ke Juli, Juli ke Agustus, Agustus ke September, September ke Oktober, Oktober ke November, November ke Desember, Desember ke Januari, Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei. Masih dalam tanggal 18 Mei itu masih dalam rentang bulan ke-13. Sehingga kita akan menghitung 50 dikalikan 13 kalikan KMK April 2024. Jangan disenggol. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan untuk menghitung IB atas pasal 27B ayat 1. Nah, timbul pertanyaan, gimana kalau kayak gini, Pak? Misal SPT LB-nya 1000, SKP KB-nya 200, WP setuju itu LB-nya 700. Pada saat pengajuan keberatan, WP itu membayar sebesar 200. Hasil SK keberatan itu menunjukkan LB-nya itu 900. Loh Pak, WP setuju 700. Tapi SK keberatannya kok bisa 900? Bisa. Saya menyatakan setuju 700, tapi ternyata saya itu mengajukan keberatan untuk nilai yang lebih tinggi daripada yang saya setujui. Apakah boleh? Boleh. Nilai yang kita setujui pada saat pemeriksaan tidak membatasi nilai yang kita ajukan di dalam keberatan. Oke. Nah, kalau kondisinya seperti ini, dasar IB-nya berapa? Ingat bahasanya adalah paling banyak sebesar LB yang disetujui pada saat pemeriksaan. Sehingga nilai IB dasar pengenaannya maksimal adalah 700 ini saja. Lalu atas yang sudah dibayar sebesar 200 dikembalikan. Tapi itu tidak menjadi tambahan IB-nya. Uang yang dikembalikan kepada wajib pajak itu adalah 200 dikembalikan, LB-nya sebesar 900 dikembalikan, ditambah IB. Ditambah IB. Ditambah IB sebesar berapa? Ditambah IB sebesar 700 dikalikan dengan bulan keterlambatan kalikan nilai KMK tarif bunga IB. Itu pasal 27B. Dan ini cara mengaplikasikan kata-kata memberikan imbalan bunga paling banyak sebesar yang disetujui pada saat pemeriksaan.
Semua soal sudah kita bahas. Ada satu soal yang di ujian kemarin itu juga muncul, yaitu mengenai kewenangan penyidik. Teman-teman tinggal lihat di dalam susunan dalam satu naskah. Ini, di dalam sini, di pasalnya itu ada di pasal 39-an ya, pasal 40-an. Penyidik. Nih, penyidikan di pasal 43. Di sini nanti ada kewenangan penyidik itu apa saja. Nah, ini yang kemudian ditanyakan. Penyidik itu siapa? Ada di definisi atas. Tugas penyidik itu apa? Dan kewenangannya apa saja? Itu ada di pasal 44. Jadi tolong teman-teman membaca terkait dengan penyidik di situ. Teman-teman ingat, yang ditanyakan itu pasti ada di undang-undang. Jangan takut karena teman-teman udah open book. Yang teman-teman perlu lakukan adalah baca undang-undang berkali-kali sehingga pada waktu pertanyaan itu muncul, teman-teman tahu di pasal berapa saya harus cari penjelasan terkait dengan hal itu. Dibantu dengan sheet-sheet penjelasan yang saya munculkan, yang nanti saya share kepada teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman nanti pada waktu ujian. Nggak usah takut, nggak usah grogi. Yang penting kita berusaha, baca terus-menerus. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita, dan sehingga teman-teman bisa lulus dengan hasil yang optimal. Amin. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Amin. Ada pertanyaan teman-teman?